Di sebuah pulau terpencil bernama Pulau Binar, hidup seorang janda muda bernama Naya. Ia tinggal bersama anak sematawayangnya, Raka, di sebuah pondok kecil di tepi pantai. Kehidupannya penuh perjuangan, karena ia harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan. Malam itu, Naya duduk di depan rumahnya, memandangi laut gelap yang tampak tak berujung. Rasa lelah yang terpendam semakin menekan hatinya. Anak kecilnya, Raka, sedang sakit, sementara ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat atau makanan yang bergizi. Desir angin malam membawa suara-suara samar yang membuat Naya semakin gelisah. Ia berdoa, memohon jalan keluar dari semua kesulitan ini. Dalam keheningan malam, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat, membuatnya berdebar. Dari kegelapan, muncul seorang pria tua dengan jubah kelabu dan wajah penuh keriput. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wira, seseorang yang katanya tahu bagaimana membantu Naya keluar dari kesulitannya. Pak Wira duduk di depan Naya, matanya menatap tajam seolah mampu membaca isi hati dan pikirannya. Dengan suara serak namun tenang, ia mulai menceritakan legenda tentang sebuah ritual gaib yang bisa membawa keberlimpahan dalam waktu singkat. Namun, Pak Wira memberikan peringatan tegas, setiap kekayaan yang diperoleh melalui cara itu harus dibayar dengan sesuatu yang berharga. Naya yang sedang putus asa mendengarkan cerita itu dengan campuran rasa takut dan harapan. Pak Wira menjelaskan ritual itu membutuhkan keberanian besar, karena harus dilakukan di malam yang gelap di tengah hutan Pulau Binar. Ia meyakinkan Naya bahwa semua keinginannya akan terpenuhi jika ia bersedia melakukannya. Dengan hati yang bimbang, Naya menimbang-nimbang tawaran tersebut. Di satu sisi, ia tidak ingin mengambil risiko, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak punya pilihan lain demi menyelamatkan anaknya. Sebelum pergi, Pak Wira memberikan secari kertas berisi petunjuk tentang ritual tersebut. Ia juga meninggalkan pesan, jika berlimpahan selalu memiliki harga, dan hanya yang berani yang bisa mendapatkannya. Naya tidak bisa tidur malam itu. Ia terus memandangi kertas yang diberikan Pak Wira, pikirannya dipenuhi bayangan tentang Raka yang semakin lemah dan masa depan mereka yang suram. Akhirnya, dengan air mata mengalir, Naya memutuskan untuk mencoba ritual tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Dalam hati, ia berjanji akan tetap melindungi Raka bagaimanapun caranya. Hari berikutnya, Naya mempersiapkan diri dengan mengikuti semua arahan dalam kertas itu. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan Raka, tentang rencananya. Malam itu, ia berangkat ke hutan seorang diri. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, Naya menggigil ketakutan. Ia membawa benda-benda yang disebutkan dalam petunjuk, lilin hitam, segenggam tanah dari halaman rumahnya, dan sebuah pisau kecil. Ia mengikuti petunjuk untuk menyalakan lilin di atas batu besar dan mengucapkan mantra yang tertulis. Suaranya bergetar, namun ia memaksakan diri untuk terus melanjutkan. Ketika ia selesai mengucapkan mantra, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat lilin padam seketika. Dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan besar yang perlahan mendekat. Bayangan besar itu semakin jelas, menampakkan wujud seekor komodo raksasa dengan mata merah menyala. Tubuhnya begitu besar hingga memenuhi sebagian area hutan di sekeliling Naya. Komodo itu berbicara dengan suara berat yang menggema, menawarkan kekayaan, kemakmuran, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, sebagai gantinya, Naya harus bersedia menjadi istri makhluk itu dan tunduk pada syarat yang diberikan. Dengan hati yang penuh ketakutan dan keputusasaan, Naya menerima tawaran tersebut. Saat ia menganggukkan kepala, cahaya keemasan menyelubungi tubuhnya, dan perjanjian pun dimeteraikan. Hari-hari setelah perjanjian terasa seperti mimpi bagi Naya. Rumahnya yang semula reot kini berubah menjadi bangunan megah dengan perabotan mahal. Ladangnya menjadi subur dan menghasilkan panen berlimpah. Orang-orang di Pulau Binar mulai memandang Naya dengan kagum. Mereka tidak tahu bagaimana ia bisa berubah begitu cepat dari seorang wanita miskin menjadi sosok terpandang. Namun, Naya tahu bahwa ini bukanlah berkah murni, melainkan hasil dari perjanjian gelapnya. Meski hidupnya tampak sempurna, Naya tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia merasa diawasi oleh mata merah menyala dari hutan, seolah-olah komodo raksasa itu selalu ada di dekatnya. Naya mulai menyadari bahwa setiap kali ia mendapatkan sesuatu yang berlimpah, ada hal lain yang hilang dari hidupnya. Ia merasa semakin jauh dari Raka, yang mulai menunjukkan perilaku aneh seperti sering berbicara sendiri dan tampak ketakutan tanpa alasan. Dalam mimpi-mimpinya, Naya sering melihat komodo raksasa itu memanggilnya, mengingatkan bahwa ia harus mematuhi semua perjanjian mereka. Perlahan, mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya.
Naya mencoba mencari cara untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi bayangan tentang konsekuensi dari perjanjiannya tidak bisa hilang dari pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa menikmati kekayaan ini tanpa kehilangan segalanya. Suatu malam, Pak Wira kembali muncul di depan rumah Naya. Ia memperingatkan bahwa perjanjian itu tidak hanya mengikat Naya, tetapi juga keturunannya. Jika Naya melanggar atau mencoba melepaskan diri, Raka akan menjadi korban berikutnya. Naya terkejut dan merasa tertipu. Ia tidak pernah tahu bahwa perjanjian ini melibatkan anaknya. Namun, Pak Wira mengingatkan bahwa keputusan itu sudah diambil, dan tidak ada jalan kembali. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Naya mencoba mencari solusi. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang komodo raksasa itu, dan bagaimana cara melepaskan diri dari perjanjian tersebut. Naya kembali ke hutan di mana ia pertama kali melakukan ritual. Ia berharap menemukan jawaban atau petunjuk untuk melawan kekuatan gaib yang mengikatnya. Di tengah pencariannya, ia menemukan sebuah gua yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan kisah orang-orang yang membuat perjanjian serupa, tetapi semuanya berakhir tragis. Naya merasa ngeri melihat ukiran terakhir yang menggambarkan seorang wanita yang kehilangan anaknya karena menolak memenuhi syarat dari makhluk itu. Ia mulai menyadari bahwa waktu semakin menipis untuk menyelamatkan Raka. Setiap malam, Naya mulai mengalami penglihatan yang mengerikan. Dalam penglihatannya, ia melihat Raka diambil oleh komodo raksasa ke dalam gua yang gelap dan penuh api. Naya berusaha membangunkan dirinya dari mimpi, tapi rasa takut itu terus menghantui. Penglihatan ini menjadi semakin nyata, bahkan Raka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Ia sering menangis di malam hari, mengatakan ada mata merah yang terus mengawasinya. Naya hanya bisa memeluk anaknya dengan penuh rasa bersalah. Kegelisahan ini membuat Naya sadar bahwa waktunya semakin sedikit. Ia tahu, jika ia tidak bertindak segera, penglihatan itu akan menjadi kenyataan. Dengan putus asa, Naya mencoba meminta bantuan dari tetua desa Binar, seorang pria bijak bernama Pak Ganda. Ia berharap ada cara tradisional yang bisa mengusir kekuatan gaib itu. Namun, Pak Ganda menolak untuk terlibat. Ia mengatakan bahwa kekuatan seperti itu terlalu besar untuk dilawan oleh manusia biasa. Ia bahkan memperingatkan Naya untuk tidak mencoba melawan, karena konsekuensinya bisa lebih buruk. Penolakan itu membuat Naya merasa semakin terisolasi. Namun, ia tidak menyerah. Ia yakin masih ada cara untuk menyelamatkan Raka dan dirinya sendiri. Raka mulai menunjukkan gejala aneh. Tubuhnya semakin lemah, matanya sering memandang kosong ke arah jendela, dan ia kehilangan nafsu makan. Naya merasa panik, tapi dokter yang dipanggil tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Setiap malam, Raka berbicara dalam tidurnya. Kata-katanya terdengar seperti mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Naya. Ia tahu bahwa kekuatan gaib komodo raksasa itu semakin kuat. Naya semakin yakin bahwa waktunya hampir habis. Ia harus bertindak cepat sebelum Raka sepenuhnya menjadi korban dari perjanjian itu. Pada suatu siang yang cerah, Naya sedang bekerja di ladangnya ketika ia melihat bayangan besar melintas di dekat rumahnya. Bayangan itu berbentuk seperti komodo raksasa, meskipun tidak ada hewan yang terlihat secara langsung. Kejadian ini membuat Naya semakin cemas. Ia merasa bahwa makhluk itu tidak lagi menunggu malam untuk menghantuinya. Kehadirannya kini terasa di mana-mana, seperti memperingatkan bahwa waktunya hampir tiba. Ketakutan ini membuat Naya memutuskan untuk kembali ke hutan, mencari petunjuk yang bisa membantunya melawan kekuatan gaib itu. Dalam sebuah mimpi, Naya bertemu dengan seorang wanita yang tampak tua dan lelah. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Rini, seseorang yang pernah membuat perjanjian serupa dengan komodo raksasa bertahun-tahun lalu. Rini menceritakan bahwa ia kehilangan semua yang ia cintai karena perjanjian itu. Ia terjebak dalam lingkaran penderitaan hingga akhirnya menemukan jalan untuk melarikan diri. Namun, jalannya sangat berbahaya dan membutuhkan keberanian yang luar biasa. Sebelum menghilang, Rini memberikan petunjuk kepada Naya. Ia harus mengumpulkan 3 benda: air dari mata air tertua di pulau itu, selembar kain putih dari rumahnya, dan abu dari api yang pernah ia gunakan dalam ritual awal. Naya mulai mengumpulkan benda-benda yang disebutkan oleh Rini. Perjalanan menuju mata air tua penuh tantangan, karena ia harus melewati hutan lebat yang penuh dengan aura menyeramkan. Setelah berhasil mengambil air, Naya kembali ke rumahnya untuk mencari kain putih yang pernah ia simpan sebagai kenangan pernikahannya. Kain itu menjadi simbol pengorbanannya dalam perjanjian tersebut. Langkah terakhir adalah mengambil abu dari api yang ia nyalakan saat pertama kali melakukan ritual. Namun, saat ia mencarinya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan.
Komodo raksasa mulai menampakkan diri secara langsung. Malam itu, ia berdiri di depan rumah Naya dengan mata menyala merah, menyampaikan ancaman terakhir. Waktumu hampir habis, Naya, makhluk itu berkata dengan suara menggelegar. Jika kau melawan, kau akan kehilangan segalanya, termasuk anakmu. Namun, ancaman itu justru membuat Naya semakin bertekad untuk melawan. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Raka dan menghentikan kutukan ini selamanya. Naya kembali mendatangi Pak Ganda, kali ini dengan keberanian baru. Ia memaksa tetua itu untuk memberitahunya tentang asal-usul komodo raksasa dan cara melawannya. Pak Ganda akhirnya mengungkap bahwa makhluk itu adalah penjaga kuno Pulau Binar yang dipuja sebagai dewa oleh nenek moyang mereka. Namun, makhluk itu menjadi jahat setelah manusia mulai melupakannya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghancurkan simbol kekuatannya yang tersembunyi di gua tempat pertama kali perjanjian itu dibuat. Naya menyadari bahwa untuk menghancurkan simbol kekuatan itu, ia harus melakukan pengorbanan besar. Ia harus menyerahkan hidupnya sebagai gantinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Raka dan memutus perjanjian selamanya. Dengan air mata yang berlinang, Naya memutuskan bahwa ia bersedia mengorbankan dirinya demi anaknya. Ia menulis surat untuk Raka, berharap anaknya akan tumbuh dengan mengetahui bahwa ibunya mencintainya lebih dari segalanya. Malam itu, ia bersiap untuk menghadapi makhluk itu di gua yang gelap dan penuh misteri. Naya memasuki gua dengan membawa semua benda yang telah ia kumpulkan. Makhluk itu sudah menunggunya, mengintai dari kegelapan dengan tatapan mengancam. Ritual pembebasan dimulai. Naya membacakan mantra yang diajarkan oleh Rini sambil menuangkan air mata air ke atas simbol kekuatan makhluk itu. Komodo raksasa mengamuk, mencoba menghentikannya. Dengan kekuatan terakhir, Naya membakar simbol itu menggunakan abu ritual. Gua berguncang, dan makhluk itu mengeluarkan raungan terakhir sebelum lenyap dalam cahaya menyilaukan. Saat gua mulai runtuh, Naya berlari sekuat tenaga, mencoba menghindari batu-batu besar yang jatuh dari atas. Tubuhnya lemah, tapi tekadnya untuk kembali kepada Raka memberinya kekuatan. Ketika ia akhirnya keluar dari gua, ia melihat langit cerah untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Naya merasa seolah-olah bayangan gelap yang menghantui hidupnya perlahan menghilang. Namun, ia juga tahu bahwa ia kehilangan sesuatu yang besar, yakni keajaiban palsu yang dulu memenuhi hidupnya. Meski tubuhnya terluka dan lelah, Naya merasa bebas. Ia bertekad untuk menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya dengan kekuatan dan cinta untuk anaknya. Kepulangan Naya disambut dengan keajaiban. Raka, yang sebelumnya terbaring lemah dan tak sadarkan diri, tiba-tiba bangun. Senyum kecil kembali menghiasi wajahnya, meski ia tampak bingung dan kehilangan ingatan tentang apa yang telah terjadi. Naya menangis bahagia. Ia memeluk Raka erat-erat, merasa perjuangannya tidak sia-sia. Meski kekayaan dan kemewahan yang dulu ia nikmati telah lenyap, kebahagiaan melihat anaknya sehat jauh lebih berarti baginya. Namun, dalam kebahagiaan itu, Naya sadar bahwa perjalanannya belum sepenuhnya selesai. Ia masih harus belajar hidup sederhana kembali, membangun segalanya dari awal. Hari-hari setelah kejadian itu penuh dengan perjuangan. Naya kembali ke pekerjaan lamanya di ladang, berusaha menghidupi dirinya dan Raka dengan hasil panen seadanya. Para tetangga yang dulu iri melihat kekayaan Naya kini hanya menganggapnya sebagai wanita biasa. Beberapa merasa iba, sementara yang lain menganggapnya hanya mendapat balasan atas dosa-dosa masa lalunya. Namun, Naya tidak peduli. Ia menerima hidupnya apa adanya. Baginya, kebahagiaan anaknya adalah segalanya, dan ia tidak akan pernah lagi tergoda oleh jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Meskipun Naya telah memutuskan perjanjian dan menghancurkan simbol kekuatan makhluk itu, ia masih sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat mata merah yang mengawasi dari kegelapan, meski suara komodo raksasa itu tak lagi terdengar. Ia bertanya-tanya apakah benar semuanya telah selesai, atau jika masih ada sisa kekuatan gelap yang mengintainya. Pak Ganda yang mendengar cerita ini hanya menyarankan Naya untuk terus berdoa dan memperbaiki hubungannya dengan alam. Naya mulai mengunjungi hutan untuk memohon maaf kepada alam dan nenek moyang yang mungkin ia sakiti dengan perjanjian itu. Ia berharap, dengan berbuat baik, ia dapat menghapus dosa-dosanya. Pak Ganda memanggil Naya suatu malam dan menceritakan rahasia lain tentang Pulau Binar. Ia mengungkapkan bahwa banyak orang di masa lalu juga membuat perjanjian serupa dengan makhluk itu, tetapi hanya sedikit yang berhasil membebaskan diri. Ia memuji keberanian Naya, tetapi juga memperingatkan bahwa kekuatan seperti itu tidak pernah sepenuhnya lenyap. Makhluk itu mungkin telah kalah, tetapi roh-roh yang terkait dengannya masih bisa mengintai.
Naya berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun, terutama Raka, yang tidak tahu apa-apa tentang pengorbanannya.